dengan NIM 2503050003. Perkenalkan, nama saya Angga Zani Pusaka dengan NIM 2503050007. Halo, saya Krisna Sita dengan NIM 2503050024. Halo, saya Kubus Andresigo dengan NIM 25030500066. Hai, saya Carla Rambuenda dengan NIM 25030500158. Kita langsung ke video pembahasannya. Apa sih produksi pesan di era digital itu? Nah teman-teman, produksi pesan di era digital itu adalah proses membuat, mengolah, dan menyebarkan pesan melalui teknologi digital. Jika dulu, pesan itu hanya dibuat dalam bentuk teks atau gambar sederhana, sekarang kita bisa menyampaikan pesan itu dalam berbagai model dan variasi, seperti bisa melalui foto, video, podcast, animasi, dan bentuk format kreatif lainnya. Contohnya itu seperti konten Instagram dan TikTok. Yang kedua itu seperti YouTube. Yang ketiga itu seperti ada aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, X, dan blog atau email. Sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu perubahan cara produksi pesan. Dulu, produksi pesan dilakukan secara profesional dan terpusat, misalnya melalui surat kabar, radio, dan televisi. Namun, kini proses produksi bisa dilakukan secara cepat hanya dengan menggunakan smartphone. Perubahan yang terjadi ini pertama lebih cepat, di mana kita ketika mengedit atau mengupload sesuatu itu bisa dalam hitungan menit. Yang kedua bisa lebih fleksibel, di mana konten kita bisa diperbaiki dan diperbaharui kapan saja. Yang ketiga lebih visual, gambar dan video, di mana itu menjadi sebuah format utama. Dan yang keempat lebih personal, pesan dapat disesuaikan untuk target audiens tertentu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika era digital. Dinamika yang paling besar dalam produksi pesan digital adalah peran algoritma. Peran algoritma yang pertama yaitu algoritma menentukan konten apa yang muncul di beranda. Artinya, sistem pada media sosial memilih konten yang dianggap paling relevan untuk ditampilkan kepada pengguna. Tidak semua postingan muncul hanya dianggap paling sesuai dengan minat pengguna. Yang kedua, pesan yang menarik dan sering dibagikan mendapat jangkauan lebih besar ataupun luas. Konten yang banyak disukai, dikomentari, atau dibagikan akan dianggap bagus oleh algoritma. Akibatnya, konten tersebut ditampilkan ke lebih banyak orang sehingga jangkauannya semakin luas. Yang ketiga, orang berlomba membuat konten yang singkat, padat, dan viral karena algoritma lebih memprioritaskan konten yang cepat menarik perhatian, dan banyak konten kreator akhirnya membuat konten yang pendek, jelas, mudah, dan viral agar lebih cepat mendapatkan interaksi. Dinamika lainnya seperti yang pertama, apakah konten berhasil menarik perhatian? Di sini dilihat dari jumlah like, komentar, share, view, atau durasi tonton. Jika angkanya tinggi, berarti konten tersebut menarik perhatian pengguna. Yang kedua, konten mana yang paling disukai. Dengan melihat data performa kreator, bisa tahu jenis konten apa yang mendapatkan respon yang paling positif dari audiens. Yang ketiga, waktu terbaik untuk mengunggah analitik menunjukkan kapan pengikut paling aktif. Artinya, mengunggah pada waktu tersebut membuat konten lebih mudah dilihat banyak orang. Dan yang keempat, jenis postingan apa yang paling efektif. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak produksi pesan di era digital bagi human komunikasi. Ada dua dampak, yang pertama dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dimana komunikasi jauh lebih cepat. Artinya kita bisa mengirim pesan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu jangkauan luas, dimana kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi dengan menggunakan video call, conference, dan platform digital. Yang terakhir itu menciptakan kreativitas baru, seperti membuat konten edukasi, hiburan, dan juga kampanye sosial. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu
interaksi tatap muka berkurang, di mana orang lebih banyak berkomunikasi lewat layar. Yang kedua, adanya komunikasi menurun, kualitas komunikasi menurun. Dan yang ketiga, adanya misinformasi dan juga hoax, yaitu seperti penyebaran berita-berita hoax itu menyebarnya dengan cepat tanpa adanya filter. Dan yang terakhir itu adanya tekanan sosial. Jadi teman-teman, dengan dampak ganda seperti ini, kita harus dengan bijak memproduksi dan juga menerima pesan digital. Produksi pesan di era digital mempunyai dampak. Dampaknya dapat berupa dampak positif dan juga negatif. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positif dari produksi pesan di era digital. Nah, dampak positif yang pertama yaitu komunikasi lebih cepat dan mudah. Contohnya, mengirim pesan lewat WhatsApp, tetap terhubung dengan keluarga, kerabat, ataupun teman di luar kota atau negara lewat video call dari berbagai aplikasi media sosial yang ada. Yang kedua, jangkauan komunikasi lebih luas. Contohnya, mahasiswa Indonesia bisa berdiskusi dengan mahasiswa dari luar negeri melalui Zoom ataupun Google Works. Yang ketiga, pesan lebih kreatif dan menarik. Contohnya, konten edukasi TikTok dan YouTube ataupun Instagram memudahkan pemahaman materi bagi kita semua. Yang kedua, poster digital dan meme untuk kampanye sosial. Contohnya dapat berupa kampanye anti-bullying. Dampak positif yang keempat dapat berupa kolaborasi lebih fleksibel. Contohnya, pekerjaan jarak jauh atau remote work dengan Google Docs atau Slack. Rapat organisasi kampus ataupun kelas kampus dapat dilakukan secara online. Yang kelima, demokratisasi informasi. Semua orang bisa membuat konten berita di Instagram, TikTok, Twitter atau X, dan juga YouTube. Dampak negatif yang pertama adalah penyebaran hoaks dan misinformasi. Berita palsu soal bidang apapun, contohnya kesehatan atau politik, dapat menyebar melalui grup WhatsApp. Dampak negatif yang kedua, berkurangnya interaksi tatap muka. Anak muda lebih suka chatting daripada ngobrol langsung. Saat berkumpul, semua fokus pada ponsel masing-masing dan tidak saling mengobrol. Dampak negatif yang ketiga, informasi yang berlebihan. Banyaknya berita membuat masyarakat bingung memilah informasi yang benar dan yang salah. Dampak negatif yang keempat, etika komunikasi menurun. Komentar menghina di media sosial semakin banyak, yang biasa disebut dengan cyberbullying. Yang kedua, pengguna saling menghujat saat debat politik online ataupun saling tidak suka. Dampak negatif yang terakhir adalah privasi terancam. Data pribadi yang seharusnya hanya diakses oleh diri kita sendiri bocor karena mendownload aplikasi yang tidak aman. Sekian penjelasan tentang produksi pesan di era digital dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.